Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom, Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Ribijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, saya merasa saat-saat ini Tuhan sedang melawat kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Dan saat ini saya percaya Dia sedang melawat Bapak Ibu, saudara semuanya yang sedang hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu malam hari ini, saya mau kasih tahu bahwa itu Roh Kudus sedang bekerja. Kalau Bapak Ibu merasakan ada satu dorongan untuk menyembah, ada satu sukacita yang Bapak Ibu tidak bisa dikatakan atau diungkapkan dengan kata-kata, itu Roh Kudus lagi bekerja. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini, dan saya mau menyampaikan bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu, saudara dan saya, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita sanggup untuk mempunyai akses langsung sama Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu lagi menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan itu buat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus dorong saya untuk katakan itu buat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih untuk hadir malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu setelah selesai dalam ibadah Zoom ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Dan akan ada sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami saat-saat ini, hari-hari ini. Apapun itu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kita harus menjalaninya dengan sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian di dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini, yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tapi percayalah, ketika kita datang menghampiri hadirat-Nya, ketika kita datang menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan, penghiburan, pemeliharaan, penyertaan, dan jawaban atas pergumulan Bapak Ibu. Karena di dalam hadirat Tuhan ada banyak blessing, ada banyak berkat yang Tuhan telah sediakan ketika Bapak Ibu datang untuk menyembah. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-94. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp, Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-94. Dan malam hari ini saya beri tema about worship dengan subtemanya relationship. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan, malam hari ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan belajar tentang worship ini. Bapak Ibu,
Ada 7 hal yang mau saya sampaikan dari kata worship ini. Dan tentunya ini tidak bisa menggambarkan secara utuh tentang penyembahan ini. Tetapi biarlah ini memberikan kepada Bapak Ibu pengertian untuk Bapak Ibu semakin mengenal pribadi Allah. Nah, yang pertama adalah full, yang berarti utuh atau seluruhnya. Nah, penyembahan kepada Tuhan menuntut seluruh keberadaan kita. Seluruhnya Bapak Ibu, dan bukan sebagian. Jadi seluruh keberadaan kita artinya seluruh hidup kita sebagai living sacrifice. Yang kedua adalah obedience atau ketaatan. Bapak Ibu, disinilah kata worship, penyembahan pertama kali muncul di dalam Alkitab. Yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Ketika Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Dan ini adalah permintaan yang sangat berat buat Abraham. Nah, apa yang menunjukkan bahwa Abraham adalah seorang penyembah yang benar, Bapak Ibu? Sikap hatinya. Ya, sikap hatinya. Sikap hati yang bagaimana, Bapak Ibu? Sikap hati yang taat kepada perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan suruhkan, dia berkata, ini aku Tuhan. Aku mau melakukan segala perintah. Sikap hati yang percaya akan janji Tuhan. Seorang penyembah yang benar seperti Abraham, dia memiliki sikap hati yang percaya akan janji Tuhan. Dan sikap hati seorang penyembah yang benar, rela berkorban bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas hal yang ketiga dari kata worship, yaitu relationship atau hubungan. Nah Bapak Ibu, bagaimana supaya kita memiliki relationship dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita memiliki keintiman dengan Tuhan? Bagaimana kita harus menyembah Tuhan? Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati lewat pujian penyembahan tadi yang sudah kita naikkan, amin. Tapi Bapak Ibu, relationship, hubungan atau keintiman dengan Tuhan tidak hanya ditentukan ketika tadi kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan selalu merindukan Bapak Ibu untuk menyembah Dia. Bukan berarti Tuhan itu fanatik untuk disembah. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan. Tapi lebih kepada respect atau menghormati Dia. Tuhan mau Bapak Ibu menyembah kepadanya karena kita respect terhadap Dia. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang worship ini. Bapak Ibu, apa sih worship itu? What is worship? Apa penyembahan itu? Banyak orang hari-hari ini mengerti penyembahan itu. Oh, penyembahan itu komunikasi dengan Tuhan. Penyembahan itu tentang sikap hati. Ada yang bilang lagu-lagu rohani, musik-musik rohani, kidung pujian, lagu-lagu rohani bertempo pelan. Kalau lagu rohani bertempo cepat itu bukan penyembahan. Atau mungkin Bapak Ibu teringat momen ketika Bapak Ibu beribadah dan merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, itu semua betul. Tapi mungkin saya mau beri sedikit penekanan. Dan saya mau bilang, itu merupakan ekspresi dari penyembahan. Mari Bapak Ibu kita akan belajar lebih jauh lagi. Apa itu worship? Apa itu penyembahan? Bapak Ibu, segala sesuatu diciptakan pasti memiliki tujuan, bukan? Demikian juga ketika Tuhan menciptakan manusia. Apa yang menjadi tujuan menciptakan manusia? Yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Jadi ketika manusia diciptakan, Tuhan punya satu keinginan. Yaitu supaya manusia punya relationship, punya hubungan dengan Dia. Tuhan mendaki adanya satu hubungan dengan manusia. Hubungan antara penyembah dengan yang disembah. Tuhan menghendaki adanya satu keintiman dengan manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan menjadi putus. Manusia terpisah dari Allah. Tetapi Allah
terus dan terus mencari manusia supaya manusia kembali memiliki hubungan dengan Dia. Bapak Ibu lihat, tokoh-tokoh di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama yang Tuhan cari itu relationship, hubungan, keintiman. Henokh, Abraham, Yusuf, Musa, Daud, Daniel, dan seterusnya. Semuanya memiliki relationship, hubungan, keintiman dengan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, terminologi dari kata penyembahan adalah hubungan. Kata yang dipakai adalah proskuneo. Kata yang dipakai ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya mencium atau to kiss. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat seseorang mencium atau dicium? Karena hubungan, kedekatan, keintiman, relationship, atau karena terpaksa? Waktu Bapak Ibu dicium, itu alasannya apa? Waktu Bapak Ibu mencium, alasannya apa? Karena hubungan, relationship, kedekatan, keintiman, atau karena terpaksa? Bapak Ibu lihat, apa yang membuat saya bisa dicium oleh seseorang atau mencium seseorang? Alasannya memiliki hubungan, alasannya memiliki relationship, alasannya memiliki kedekatan, alasannya memiliki intimasi atau keintiman, dan bukan terpaksa. Nah Bapak Ibu, ketika saya menulis renungan ini, Roh Kudus mengingatkan saya tentang perumpamaan anak yang hilang, yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai ke-32. Bapak Ibu, Yesus berkata, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kemudian yang bungsu datang kepada bapaknya dan meminta warisan. Lalu pergi berfoya-foya dan habislah semua harta warisannya. Dan bencana kelaparan muncul di negeri itu, sehingga hidupnya melarat. Dan akhirnya dia bekerja menjadi penjaga babi. Ketika ia ingin mengisi perutnya dengan ampas babi, tapi tak seorang pun memberikan kepadanya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Mari kita akan membacanya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu perhatikan kalimat, lalu ia menyadari. Bapak Ibu, ini adalah satu penghiburan buat kita. Bagaimanapun keadaannya, seberapa besar dosanya, sekalipun anak itu lari meninggalkan Tuhan, jauh meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman percayanya kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau orang itu pernah menjadi anak Tuhan, pernah lahir baru, pernah terima Yesus, ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Satu saat dia akan menyadari keadaannya. Bapak Ibu, akhirnya anak bungsu itu menyadari keadaannya. Pada saat dia mengalami kelaparan. Dan dia menyadari bahwa di rumah Bapakku ada banyak makanan. Lalu ia berkata, aku akan pergi ke rumah Bapakku dan berkata, Bapak, aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Jadikan aku anak upahan Bapa. Artinya jadikan aku hamba atau budak atau dulos. Bapak Ibu perhatikan, anak itu kenal sekali sifat bapaknya. Anak itu kenal sekali kasih bapaknya. Dia tahu bapaknya. Dia tahu bapaknya tidak mungkin tidak menerimanya. Lalu ia pulang ke rumah bapaknya. Nah Bapak Ibu, bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia bisa kenal bapaknya? Bagaimana dia bisa tahu sifat bapaknya? Bagaimana dia tahu akan kasih bapaknya? Karena sebelum dia pergi meninggalkan bapaknya, ada satu relationship, ada satu hubungan
Ada satu keintiman antara Bapa dengan anak. Sehingga anak ini bisa mengenal sifat bapaknya. Anak ini bisa mengenal kasih bapaknya. Anak ini bisa mengenal dan tahu banyak akan bapaknya. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca Yohanes pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa semua orang yang menerimanya, menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya semua orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk mengenal Allah. Untuk dapat menikmati seluruh fasilitas yang sudah Tuhan sediakan buat anak-anaknya. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu dapat mengenal Allah? Bagaimana supaya Bapak Ibu dapat menikmati fasilitas yang sudah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu? Bagaimana kita mendapatkan semua ini Bapak Ibu? Lewat relationship. Lewat hubungan. Lewat keintiman dengan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu saat ini? Bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan saat ini? Apakah Bapak Ibu saat ini sudah memiliki relationship dengan Tuhan? Apakah Bapak Ibu saat ini sudah memiliki hubungan dengan Tuhan? Apakah Bapak Ibu saat ini sudah memiliki keintiman dengan Tuhan? Apakah saat ini Bapak Ibu tahu akan sifat-sifat Tuhan? Apakah saat ini Bapak Ibu tahu akan berapa besar kasih-Nya? Apakah saat ini Bapak Ibu benar-benar kenal Dia? Nah Bapak Ibu, memiliki relationship dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan adalah satu proses. Ya, satu proses. Dan indikator dari memiliki relationship, memiliki hubungan, memiliki keintiman dengan Tuhan, itu adalah berapa banyak waktu yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memberikan waktu sebentar, apakah mungkin Bapak Ibu dikatakan memiliki relationship dengan Tuhan? Memiliki hubungan dengan Tuhan? Memiliki keintiman dengan Tuhan? Karena relationship, hubungan, keintiman dengan Tuhan ini adalah satu kedekatan dengan Tuhan. Dan satu kedekatan dengan Tuhan ini bisa kita hadirkan ketika kita meluangkan waktu dengan sengaja dan berada dekat dengan Tuhan. Relationship, hubungan, keintiman artinya semakin hari semakin banyak waktu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Semakin hari kita harus semakin rindu untuk selalu berada dekat dengan Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal akan kasih Tuhan? Bagaimana kita tahu akan rancangan-rancangannya di dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu akan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita? Itulah yang harus kita perjuangkan setiap hari untuk kita dapat memiliki relationship dengan Tuhan. Untuk kita dapat memiliki hubungan dengan Tuhan. Untuk kita dapat memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita memiliki relationship, hubungan dan keintiman dengan Tuhan? Karena Allah itu roh. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24 mengatakan, ini satu ayat yang tidak asing lagi buat kita. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika intim dengan Tuhan, itu harus dengan roh. Dan melalui roh kita yang ada di dalam diri kita, bersama-sama dengan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, maka kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, akhirnya kita boleh mengerti bagaimana sifat-sifat Allah. Bagaimana kasih Tuhan.
tentang kebenaran Tuhan, yaitu melalui relationship, hubungan, keintiman dengan Dia. Kemudian Bapak Ibu, di ayat selanjutnya dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 20, Bapak Ibu, ini satu-satunya ayat yang menyatakan Tuhan berlari. Tuhan dinyatakan terburu-buru, berlari mendapatkan Dia, lalu merangkul dan mencium Dia. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat ini. Ini Lukas pasal 15 ayat 20 mengatakan, maka bangkitlah ia, anak bungsu itu, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu lihat, ada satu relationship, ada satu hubungan, ada satu keintiman antara bapak dan anaknya. Dikatakan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu, inilah proskuneo, yang artinya mencium. Itulah penyembahan yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang Bapak kehendaki ketika Bapak Ibu datang menyembah Dia. Jadi, mencium itu karena relationship, karena hubungan, karena keintiman. Nah, di sini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa penyembahan hanya terjadi kalau Bapak Ibu memiliki relationship, memiliki hubungan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi penyembahan itu relationship, hubungan, keintiman. Dan itulah salah satu atribut yang Tuhan kasih. Waktu nafasnya dihembuskan. Adalah supaya manusia membangun hubungan dengan Dia yang disembahnya. Bapak Ibu, ketika kita mengerti ini cukup alasan untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Wow, cukup alasan untuk kita menyembah Dia. Nah, poinnya, kita nggak bisa nyembah karena kita nggak punya hubungan dengan Dia. Jadi penyembahan itu terjadi kalau kita memiliki relationship, memiliki hubungan, memiliki keintiman dengan Dia. Bapak Ibu, bangun relationship dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, sehingga pada waktu Bapak Ibu menyembah, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa rasakan apa yang mungkin orang lain nggak bisa rasakan. Bedanya di mana Bapak Ibu? Jawabannya cuma satu. Relationship, hubungan, atau intimacy, keintiman yang telah Bapak Ibu bangun. Bapak Ibu bisa nangis ketika Bapak Ibu menaikkan pujian kepada Tuhan dengan meresapi lirik lagu pujian yang Bapak Ibu naikkan. Oh, sungguh baik Engkau Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu bisa nangis. Cukup dengan satu kalimat. Hari ini aku mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Coba dengan satu kalimat yang diucapkan. Karena kata-kata itu telah menyentuh hati Bapak Ibu. Sedangkan orang lain gak rasakan itu. Karena Bapak Ibu memiliki relationship. Memiliki hubungan dan keintiman dengan Tuhan. Lalu ketika Bapak Ibu menyembah, mengangkat tangan, Bapak Ibu nangis. Dan yang ada di sebelah Bapak Ibu, cuman lihat, kok gitu aja nangis? Artinya, dia nggak punya relationship. Nggak punya hubungan, nggak punya keintiman dengan Tuhan. Jangan jadi masalah Bapak Ibu. Karena itu bukan urusan Bapak Ibu. Karena penyembahan itu personal. Dan itu urusan dia dengan Tuhan. Penyembahan itu sifatnya pribadi. Dan pribadi banget. Karena penyembahan itu relationship. Karena penyembahan itu hubungan. Karena penyembahan itu keintiman dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, seorang penyembah benar. Seorang penyembah yang memiliki hubungan dengan yang disembah. Dia selalu melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Meskipun nggak ada orang yang lihat, dia tetap baik. Meskipun nggak ada orang yang lihat, dia tetap jujur. Nah Bapak Ibu,
Izinkan saya menyampaikan sebuah percakapan dari seorang Michelangelo. Seorang seniman yang kenal akan Tuhan. Dia menghabiskan 50 tahun hidupnya untuk menyusun mosaik-mosaik yang ada di Saint Peter di Vatikan. Bapak Ibu tahu, dia memasang mosaik-mosaik itu dengan teliti. Sampai ke pojok-pojok, ke bagian-bagian yang paling susah. Dan tidak terlihat orang. Bapak Ibu bayangin, selama 50 tahun. Dan ketika dia ditanya, ngapain kamu pasang mosaik itu sedemikian telitinya? Di bagian pojok-pojok itu. Kan gak kelihatan. Kan tidak terlihat orang. Tapi apa jawaban dari Michelangelo, Bapak Ibu? Mungkin gak ada orang yang lihat bagian-bagian ini. Tapi Tuhan melihatnya. Bapak Ibu, penyembahan itu yang nonton bukan audiens. Bukan jemaat. Tapi yang menjadi penonton adalah sorga. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika pujian dan penyembahan kita naikkan ke hadirat Tuhan. Tuhan suruh stop penyembahan malaikat di sorga. Dan Tuhan dengarkan penyembahan di bumi. Amin. Karena penyembahan kita berbeda dengan penyembahan malaikat. Karena malaikat tidak bisa menaikkan pujian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Bapak Ibu, itulah pujian penyembahan yang membuat surga gegap gempita. Karena pengorbanan Yesus telah menggantikan semua dosa manusia. Yesus telah mati menggantikan kita dari hukuman dosa. Sehingga kita memiliki kembali hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan benar, Bapak Ibu akan menyembah Tuhan bukan karena terpaksa. Tetapi karena kerinduan untuk memiliki relationship, hubungan, keintiman bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau encourage Bapak Ibu. Saya mau mendorong Bapak Ibu. Bangun penyembahan Bapak Ibu lewat relationship. Lewat hubungan. Lewat keintiman. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nyembah. Dan orang lain gak nyembah. It is not your problem. Dan orang lain tidak menyembah. Karena penyembahan itu adalah personal. Dan bersifat pribadi. Karena penyembahan ada hubungan pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Karena penyembahan adalah hubungan penyembah dengan yang disembah. Amin. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir renungan saya mau menaikkan satu pujian yang berjudul Hati yang Menyembah. Pujian ini sangat memberkati saya dan biarlah pujian ini juga boleh memberkati Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama sebagai penyembahan kita, sebagai persembahan yang terbaik yang kita persembahkan bagi Raja kita, Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Datang Tuhan, penuhkan wajah-Mu dengan hatiku. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Padamu Yesus, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujianku selama-lamanya, ku mau menyembah.
kekasih hatiku, engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesus, kekasih hatiku, engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesus, kekasih hatiku, engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembahmu. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembahmu. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembahmu. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Segala pujiannya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun itu Bapak Ibu, saudara saya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.